harapannya kalian bisa mendengarkan suara saya dari belakang. Dengar, Dek? Dengar ya? Kurang keras. Dimas. Awalnya Dimas doang. Dengar ya? Terus karena saya mempraktekkan pemeriksaan, jadi yang bagian belakang kalau nggak lihat, kalau nggak kelihatan bisa maju ke depan. Bisa maju ke depan, tapi jangan menghalangi video karena nanti ini mau saya bagikan ke para tutor CSL, jadi supaya persepsinya sama semua, yang diajarkan sama semua. Jadi sekaligus saya training of instruktur ya untuk para tutor nantinya kalau membimbing kalian saat CSL. Jadi biar sama semuanya ya, sekaligus saya rekam biar nggak bolak-balik saya praktekkan ya. Sebelum saya mulai mungkin ada mau jadi pro bandus? Serah. Siapa? Jangan laki. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pemeriksaan nervus cranialis. Nervus cranialis ada berapa? 12 ya, ada 12 nervus cranialis, mulai dari nervus olfactorius, nervus 1 untuk menghidu ya, nervus 2 opticus, nervus 3 oculomotorius, nervus 4 trochlearis, nervus 5 trigeminus, nomor 6 abducens, 7 facialis, 8 vestibulocochlearis, 9 glossopharyngeus, 10 vagus, accessorius, dan 12 hipoglottis. Ya, itu dalam sudah harus di luar kepala ya, harus hafal ya. Nervus 1 apa, fungsinya apa, namanya apa ya. Nervus 1, nervus olfactorius untuk menghidu atau membau ya. Yang pertama pemeriksaan ini murni sensoris ya untuk menghidu. Jadi pasiennya syaratnya harus sadar penuh dalam arti kata ya, bisa diajak komunikasi, bisa berespon kalau dia ada pertanyaan ya, diberi langsung masih bisa berespon, jadi bisa menjawab pertanyaan, bisa merespon rangsangan ya. Jadi harus kosmetis ya. Dan syarat pemeriksaan untuk sensorik harus tutup mata. Sebelum dia tutup mata, kita infokan dulu, Bapak, Ibu, kami nanti akan melakukan pemeriksaan nervus 1 atau nervus olfactorius ya. Kalian sambil lihat checklist ya. Ada checklist kan sudah dibagi. Ada ya sama modulnya. Di cross check sama misalnya yang saya lakukan. Nanti ada beberapa bahan bau-bauan yang akan saya dekatkan ke lubang hidung Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengidentifikasi itu bau apa. Ya, nanti sampaikan ke kami baunya apa. Kemudian syarat yang kedua adalah pasiennya tidak boleh lagi sakit pernapasan ya, misalnya pilek, tidak sedang apa istilahnya, mungkin ada gangguan pernapasan ya. Dan bau yang dipakai adalah bau-bauan yang tidak merangsang dan tidak iritatif. Jadi tidak boleh bau-bauan yang sangat menyengat, nggak boleh juga yang isis-isis juga jangan ya. Gunakan bahan-bahan bau-bauan yang sudah lazim kita pakai, misalnya kopi, teh, vanili, kayu manis, cengkeh kayak gitu, yang sudah dikenal ya. Jadi pakai bau-bauan yang nggak pernah dikenal ya. Udah, setelah itu kita dekatkan, misalnya contoh ya, karena saya nggak ada biasanya ada tabung-tabung gitu, ada tulisannya ya apa gitu, cuman pasiennya kan bisa lihat tuh tulisannya apa, kita aja yang tahu. Misalnya itu isinya kopi, itu isinya teh atau vanili ya, kita aja yang tahu. Jadi pasiennya cukup nanti saya dekatkan bahannya di salah satu bagian hidung Bapak identifikasi itu bawa apa ya. Sekarang tutup matanya, tutup salah satu, kita cek yang sehat dulu ya. Kita cek yang sakit dulu. Cek yang sakit dulu, di sisi yang tidak normal, jika ada
periksa lebih dulu ya. Tutup yang misalnya nggak normal, yang kanan misalnya kita tutup yang sebelah kiri Pak. Tutup biasa tekan aja ya. Itu saya dekatkan baru apa ini seperti itu ya. Cuma gitu aja caranya. Nanti ada lagi bawa yang lain, misalnya teh atau vanili ya, tergantung ya adanya bahannya apa. Coba sekarang sebelah kanan tutup. Seperti itu ya. Jadi kalau ada tabung isi bahan-bahan tadi itu dibuka, tabungnya jangan tutupan nggak bisa bau ya. Dibuka, baru didekatkan ke lubang hidungnya pasiennya. Itu aja. Kalau untuk nervus 1 cukup itu aja. Nanti ada kelainannya, ada yang namanya anosmia, nggak bisa membau. Ada hiposmia, pembauannya berkurang. Ada juga parosmia, jadi salah ya. Artinya dia bau, misalnya bau teh, tadi dia nggak bau teh, bau jeruk, misalnya kayak gitu kan. Ada juga bawaannya bau yang busuk, bau busuk gitu ya. Namanya kakosmia, seperti kakus ya. Jadi ini ya kakus kayak bau, kayak enak gitu ya. Dan untuk sensorik nervus 1 ini berhubungan langsung dengan korteks ya. Jadi kalau kalian belajar tentang anatomi fisiologi nervus cranialis, nervus 1 itu langsung bisa berhubungan dengan korteks. Korteksnya namanya korteks entorhinal. Jadi dia tidak lewat talamus bisa. Kalau biasanya sensorik kan harus lewat stasiun relay talamus dulu, baru dia terjemahkan sama motorik, baru nanti dia ke ekstremitas gitu. Tapi kalau sensorik yang nervus 1 ini dia bisa langsung ke korteks. Korteksnya namanya korteks entorhinal. Jadi langsung dari individu langsung diterjemahkan, istilahnya langsung diterjemahkan di korteks. Nah, korteks entorhinal ini dekat dengan hipotalamus, sistem di subkorteks ya, di bagian kan udah belajar ya. Nah, itu ada hipotalamus, ada bagian amigdala, bagian sistem limbik untuk perasaan atau emosi. Jadi makanya kalau kita bau-bau bahan-bahan yang sedap, bau bahan yang menyenangkan, maka ekspresi kita pun juga ikut menyenangkan. Jadi ikut senang, baunya enak banget kayak gitu ya. Baunya sedap banget kayaknya gitu. Beda dengan baunya busuk-busuk, jadi ekspresinya udah lain lagi kan. Baunya kayak enak banget gitu kan, emosi bawaannya udah sebel aja. Itu karena dipengaruhi oleh sistem limbik. Nah, kayak gitu ya gambarannya. Jadi dipengaruhi oleh emosi dan untuk nervus 2, nervus optikus ini ada 4 hal yang kita periksa. Yang pertama adalah tajam penglihatan atau visus. Yang kedua adalah lapang penglihatan. Yang ketiga adalah buta warna. Dan yang keempat adalah fundoskopi atau pakai ophthalmoskopi. Ya. Untuk nervus, untuk yang tajam penglihatan atau visus kita bisa pakai Snellen chart atau E-chart. E-chart ini untuk pasien-pasien yang buta huruf. Jadi dia nggak tahu A, B, C, D sampai. Selanjutnya dia hanya tahu itu huruf E ya, atau bukan huruf E ya, dia hanya tahu itu garpunya ngadep kemana. Oh, yang atas ngadepnya ke sisi kiri, oh yang bawahnya lagi ngadep kemana, ke bawah, ke atas gitu doang tahunya. Jadi nggak tahu huruf ya. Ini garpu kaki 3 ini ngadep kemana gitu aja. Dia tahunya gitu aja. Jadi untuk pasien-pasien yang buta huruf kita pakai E-chart. Kalau pasien yang tidak buta huruf kita pakai Snellen chart ya. Ini jaraknya 6 meter ya. Jadi kalau kalian pernah ya tes Snellen waktu awal masuk FK mungkin dites Snellen. Jadi kalau jarak saat pemeriksaan nggak sampai 6 meter kita pakai cermin supaya seolah-olah 6 meter. Jadi memang standarnya harusnya 6 meter ya. Kemudian lanjut. Nah, kalau ini ya, jika pasien tidak bisa reproduksi dengan menggunakan Snellen chart atau E-chart bisa dengan hitung jari. Jadi misalnya dia udah bisa ya, sudah nggak kelihatan lah istilahnya dengan Snellen maupun dengan E-chart, kita pakai hitung jari. Hitung jari ya berarti kita asumsikan misalnya 2 meter segini ya, 2 meter atau 1 meter, 2 meter, hitung jari. Misalnya Bapak coba tutup mata yang kiri. Ini berapa? Ya, ini. Dan seperti itu ya. Artinya apa? Ini. Misalnya seperti itu ya. Jaraknya 2 meter dari penderita. Nanti lanjut terus sampai mundur-mundur lagi ya pemeriksanya ya.